Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengadakan doa pelimpahan jasa tepat pada tanggal 1 Cap Igwik penanggalan Imlek, apabila saat ini arwah leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan abu jenazah di Mahawiara Mojopahit ini belum menempati alam yang berbahagia, arwahnya belum mengalami ketenangan, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan yang sedang di alam yang sedang ditempatinya. Dengan bantuan doa-doa yang selalu kita kirim rutin setiap tanggal 1 dan tanggal 15 akan mampu membantu melapangkan jalan leluhur-leluhur untuk terlahir di alam yang berbahagia. Marilah kita puji, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar para arwah akan selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Perenungan kebaikan Buddha Nusati. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anutara purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Perenungan Dhammanusati. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko bacatang veditabo vinyuhiti. Perenungan Sangganusati. Supatipano bhagavato sawaka sanggo, ojo patipano bhagavato sawaka sanggo, naya patipano bhagavato sawaka sanggo, samici patipano bhagavato sawaka sanggo, yadidang catari purisa yugani Atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggo, ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasanti. Kita lanjutkan dengan
membaca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa, dan memberi sajian-sajian kepada yang telah meninggal dengan suta atau khotbah tentang makhluk di luar dinding. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat kama yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Sang Buddha mengatakan, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Pansukulagata anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara upadawa yadamino upacitwa niruccanti esang samasukha anicca wata sangkara upadawa
yadaminam upacitva nirojanti tesang upam samasukam anicca sangkara upadawaya daminam upacitwa nirojanti besang wopasama. Perenungan dimulai. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam, kehidupan, hidup, mati, timbul, tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua, kumpul dan berpisah, berkembang dan layu, timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita, bagi para bijaksana dikolah kelihatan nyata. Bunga yang mekar indah kini gugurlah sudah, tak dapat dipertahankan semua. Badan pun demikian, mengalami prosesnya, lahir tumbuh lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba, di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokohi, pada akhirnya harus berpisah. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasattva, kembali pada kesempatan ini kami panjatkan doa pelimpahan jasa kepada arwah-arwah, kepada leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya dititipkan di tempat penitipan abu jenazah di Mahavihara Mojopahit ini. Dengan doa-doa yang kami panjatkan, dengan timbunan-timbunan kebaikan yang diperbuat para leluhur dalam kehidupan yang lalu, semoga akan segera mendorong untuk menempati alam yang lebih berbahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga. Sabbi satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Keluarga, para leluhur-leluhur yang abunya maupun fotonya ditimpan di tempat penitipan abu jenazah di Mahavihara Mojopahit yang saya hormati, terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Dalam satu kesempatan, Sang Buddha mengajak kepada kita semua, mengajarkan Dharma demikian: renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas.
biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi kesedihan. Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, merenungkan keberangkatan dari orang yang kita cintai. Tidak gampang, tidak mudah ketika salah satu anggota keluarga kita, baik ayah, ibu, maupun adik dan saudara dekat maupun saudara jauh, untuk langsung bisa menerima perpisahan dari kematian salah satu anggota keluarga. Kita berpikir terlalu cepat, kita berpikir belum waktunya meninggal, dan alasan-alasan yang lain. Kita kadang-kadang tidak menyadari ataupun langsung bisa menerima perpisahan dari orang dekat kita, orang yang berjasa kepada kita, begitu saja kita lepaskan. Namun mau maupun tidak mau, menerima atau tidak menerima, hukum perpisahan karena kematian adalah sesuatu yang harus dijalani oleh setiap orang yang pernah dilahirkan di dunia ini. Selama seseorang masih memiliki kemelekatan, keterikatan, maupun meratapi orang-orang yang berpisah dengan kita karena kematian, kita akan menderita terus-menerus. Sang Buddha mengatakan, akan sia-sia engkau meratapi yang mati, karena tidak mungkin orang yang mati akan hidup kembali. Hal yang bijaksana yang harus kita pahami dan harus kita jalani adalah segera menerima hukum kematian itu. Karena hukum kematian adalah hukum yang wajib akan diterima oleh setiap makhluk yang pernah dilahirkan. Sebagai hal yang sangat penting kepada keluarga yang telah meninggal, kita telah bisa menunjukkan bakti dan hormatnya kepada beliau sekalipun beliau maupun saudara dan famili telah meninggalkan kita, yaitu dengan mengirim doa atau pelimpahan jasa. Jasa-jasa yang kita perbuat, kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, atau perilaku-perilaku baik dari keluarga yang ditinggalkan akan mengkondisikan leluhur-leluhur untuk memiliki kondisi yang bahagia. Kondisi yang bahagia itulah yang akan mendorong seseorang untuk terlahirnya di alam bahagia. Kita ucapkan selamat jalan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Semoga dengan bantuan doa, dengan bantuan simpatik dari yang hidup, leluhur-leluhur segera menikmati alam bahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa menerima perpisahan dari kematian dari salah satu anggota keluarga. Sadu, sadu, sadu. Kita limpahkan jasa kebajikan dari pelaksanaan doa ini kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah, yang foto maupun abu jenazahnya dititipkan di tempat penitipan Abu Wihara Mojopahit ini. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doakan melimpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum dan almarhumah.
Sadu, sadu, sadu.